Jadi awalnya itu ada banyak masalah-masalah yang terjadi di kelas, seperti kayak ada siswa yang mengantuk, ada juga siswa yang kurang konsentrasi, dan bahkan ada beberapa siswa yang terkadang mereka itu bengong kalau di dalam kelas. Apalagi untuk materi pembelajaran yang lumayan cukup padat seperti materi PKN. Setelah saya mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kompetensi pedagogi guru dan mengeksplorasi beberapa fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar, saya ketemu tentang pembelajaran diferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memberikan keleluasan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Nah, dari situlah saya mulai mendalami materi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini dan kemudian saya menerapkannya di dalam kelas saya. Langkah awal yang saya lakukan, saya mulai asesmen awal dulu dengan melakukan identifikasi sesuai dengan gaya dan minat belajar dari peserta didik saya. Siapa yang suka menggambar? Yang suka menulis? Kalau yang suka langsung berpraktek, siapa? Ternyata di dalam kelas saya itu ada beragam siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditori, dan ada juga yang kinestetik. Nah, jadi saya berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang mengakomodasi peserta didik sesuai dengan minat dan kesiapan belajarnya. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya berupa konten saja, melainkan ada juga proses dan juga ada produknya. Jadi, bisa nanti sesuai dengan minat, kebutuhan, dan profil belajar dari anak-anak kita. Jadi benar-benar diferensiasi ini mengakomodasi kebutuhan dan keberagaman dari setiap peserta didik. Saya merasakan perbedaan yang cukup signifikan setelah saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas saya. Jadi anak-anak itu jauh lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, dan tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini mampu menciptakan proses pembelajaran yang sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Oleh sebab itu dengarkan namanya ya. Tiara Maharani. Hadir Pak Guru. Ada nggak yang masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Baik, kalau masih ingat, yang pertama apa? Selalu menjaga kebersihan. Oke, mantap. Siapa di sini yang masih ingat dengan 5 sila dalam Pancasila? Oke, boleh nih disebut. Sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang masih berkaitan dengan Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, apakah penting bagi kita untuk menghafal 5 sila dalam Pancasila? Penting. Alasannya karena karena Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Benar. Sebagai warga Indonesia, kita tentu tidak hanya cukup menghafal Pancasila saja. Kita seharusnya juga mengenal inti-inti dari pengamalan Pancasila. Dan juga kita harus mampu mengamalkannya dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang suka menggambar? Yang suka menulis? Kalau yang suka langsung berpraktek, siapa? Pak Guru akan membagi kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajarnya masing-masing. Sekarang kita sudah selesai membagi kelompok. Di sini ada kelompok visual, kemudian di sebelah sini ada kelompok auditori, dan di belakang sini ada kelompok
kinestetik. Di sini Pak Guru akan memfasilitasi adik-adik setiap kelompoknya sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Oke, udah siap semua? Anak-anak coba menghadap ke teman yang ada di sebelahnya. Lalu salah satu di antara kalian silakan berikan pertanyaan kepada temannya terkait aktivitas yang ia lakukan tadi malam. Hai radai saya koina. Jago kuente kamasigi kusomba ke mani kenen kenesu. Jago kuinte ke puskesmas kusoro tetangga sosodo. Apa jawaban yang kalian peroleh dari pertanyaan terhadap teman-temannya tadi? Tadi temanku pergi ke masjid. Temannya pergi ke masjid. Ada lagi nggak? Teman saya menjenguk teman yang sakit. Oke, tadi temannya menjenguk orang yang sakit. Adik-adik tahu nggak jawaban yang sudah disebutkan oleh teman-temannya tadi itu secara tidak langsung sudah termasuk bagian dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka Pak Guru akan menyajikan satu buah video. Nah, jadi videonya ini adik-adik bisa lihat di classroom yang sudah saya buatkan. Halo. Baik, anak-anak, tadi kita sudah menonton bersama-sama video tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Ada nggak yang bisa mengemukakan pendapatnya terkait video yang sudah ditonton tadi? Berdoa sebelum belajar. Terus kalau sila yang kedua? Oke, menjenguk teman yang sakit. Siapa yang mau ice breaking? Jadi Pak Guru sudah menyiapkan gambar-gambar yang terkait tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini Pak Guru akan bagikan ke kelompok visual. Silakan adik-adik perhatikan gambarnya, lalu bisa dituliskan apa yang informasi yang adik-adik peroleh dari gambarnya. Nah, untuk kelompok ini saya sudah menyiapkan bahan bacaan yang berkaitan dengan penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan adik-adik baca lalu dipahami ya. Selanjutnya dari kelompok visual silakan tempelkan gambar yang sudah adik-adik gambar di depan. Lalu selanjutnya dari kelompok auditori juga silakan tempelkan teks yang sudah adik-adik tulis sesuai dengan gambar yang sudah dibuat oleh kelompok visual. Nah, kemudian untuk gambar yang ketiga ini bentuk dari pengamalan sila ke-5. Sila ke-5 itu salah satu pengamalannya adalah tidak boleh boros. Pak Guru, mengikuti upacara hari Senin itu termasuk pengamalan sila keberapa? Mengikuti upacara hari Senin itu termasuk pengamalan dalam Pancasila sila ke-3. Oke, jadi bukan hanya itu pengamalan sila ke-3, anak-anak bertemu dengan guru lalu menyapa dan bersalaman itu juga termasuk bagian dari pengamalan sila ke-3 dalam Pancasila. Jadi teman-teman, ada banyak aktivitas di lingkungan sekitar yang mencerminkan penerapan nilai Pancasila. Salah satunya adalah mengikuti upacara bendera hari Senin, merupakan pengamalan sila ke-3 dalam Pancasila. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Jadi untuk tugas evaluasinya itu Pak Guru sudah bagikan di classroom. Apakah ada yang masih merasa kesulitan? Tidak. Apakah materi hari ini sudah dipahami? Sudah. Oke. Pimpin doa sesudah belajar.